to my channel. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas materi etika profesi tentang penyakit akibat kerja. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Judul presentasi saya adalah menganalisis penyakit akibat kerja atau PAK. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eva Yuliana. Saya dari kelas 10 akuntansi. Saya dari sekolah SMK Negeri 2 Kobak tahun ajaran 2019-2020. Sebelum saya membahas materi penyakit akibat kerja secara detail, saya akan menjelaskan peta konsep dari materi penyakit akibat kerja. Saya membagi materi penyakit akibat kerja menjadi 6 bagian, yaitu materi yang pertama, kebijakan dan aturan penyakit akibat kerja. Materi yang kedua, yaitu pengertian penyakit akibat kerja. Materi yang ketiga, yaitu faktor penyebab penyakit akibat kerja. Materi yang keempat, yaitu jenis penyakit akibat kerja. Materi yang kelima, yaitu klasifikasi penyakit akibat kerja. Dan materi yang keenam, yaitu pencegahan penyakit akibat kerja. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu kebijakan dan aturan penyakit akibat kerja. Kebijakan dan aturan penyakit akibat kerja yang pertama, penetapan Perpres 7 tahun 2009 tentang penyakit akibat kerja adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kebijakan dan aturan penyakit akibat kerja yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 TH Jam Sostek, Permenakertras Nomor /per/01/Men/1981, kewajiban melapor PAK. Kepmenaker Nomor /TS/333-Men/1989, laporan penyakit akibat kerja merujuk ketentuan Permen Nakertrans Nomor /per/01/Men/1981. Kebijakan dan aturan penyakit akibat kerja yang ketiga adalah Kepres Nomor /22 TH penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Kepmen Nomor /Cap-79-Men/2003 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, Perda Prop Kaltim Nomor /5 TH pembentukan susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah Prop Kaltim. Selanjutnya, materi kedua yang akan saya bahas yaitu pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja maupun penyakit yang timbul karena hubungan kerja mempunyai pengertian yang sama, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Dengan kata lain, penyakit akibat kerja sama dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Selanjutnya, materi ketiga yang akan saya bahas yaitu faktor penyebab penyakit akibat kerja. Faktor penyebab penyakit akibat kerja yang pertama yaitu faktor fisik seperti suara atau kebisingan yang dapat merusak pendengaran, radiasi sinar radioaktif yang dapat merusak sel-sel tubuh dan kelainan kulit, suhu yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan heat stress seperti heat stroke, heat cramp, dan sebagainya, tekanan yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan Caisson disease, penerangan yang kurang baik yang dapat merusak mata. Selanjutnya, faktor penyebab penyakit akibat kerja yang kedua yaitu faktor kimia seperti debu yang dapat menyebabkan pneumoconiosis, diantaranya silikosis, asbestosis, dan lain-lain. Fume dari mental yang dapat menyebabkan mental fumophevers, uap beracun yang dapat menyebabkan keracunan, gas misalnya keracunan H2S, CO, dan lain-lain, larutan bahan kimia misalnya menyebabkan dermatitis, dan lain-lain.
Selanjutnya, faktor penyebab penyakit akibat kerja yang ketiga yaitu faktor biologis, seperti yang termasuk hazard biologis dalam hal ini adalah virus, bakteri, jamur, serangga, parasit, cacing, dan binatang yang dapat ditemui selama bekerja. Para pekerja kesehatan, dokter, perawat, atau tenaga laboratorium justru yang sering terancam dari hazard biologis ini karena beresiko tertular bakteri atau virus yang berasal dari darah atau cairan tubuh lain dari pasien, misal hepatitis B atau HIV atau AIDS. Selanjutnya, faktor penyebab penyakit akibat kerja yang keempat yaitu faktor fisiologis atau ergonomi seperti cara kerja, penataan tempat kerja, desain tempat kerja, beban kerja, dan posisi kerja yang tidak benar pada saat bekerja merupakan hazard dari golongan ini. Kasus yang sering ditemui adalah bila pada saat bekerja mengangkat beban berat dengan posisi salah dapat menyebabkan sakit pinggang atau low back pain, spasies otot, atau bahkan cedera punggung. Selanjutnya, faktor penyebab penyakit akibat kerja yang terakhir yaitu faktor psikososial seperti besarnya tuntutan pekerjaan, kerja yang selalu menotot, hubungan kerja yang kurang baik, upah tidak sesuai, tempat kerja yang terpencil, dan jaminan masa depan yang meragukan dapat menyebabkan stres kerja. Dengan banyaknya potensi bahaya yang bisa kita temui di lapangan kerja, maka diperlukan berbagai usaha pengendalian pajanan agar para pekerja terlindung dari dampak buruk aneka hazard terhadap kesehatan pekerja, sehingga produktivitas tetap terjaga. Selanjutnya, materi keempat yang akan saya bahas yaitu jenis penyakit akibat kerja. Jenis penyakit akibat kerja yang pertama yaitu penyakit saluran pernafasan. Letak pada saluran pernafasan yang dapat bersifat akut maupun kronis. Akut misalnya asma akibat kerja, sering didiagnosis sebagai tracheobronchitis akut atau karena virus. Kronis misal asbestosis seperti gejala kronis obstruktif pulmonary disease atau COPD. Edema parut akut dapat disebabkan oleh bahan kimia seperti nitrogen oksida. Selanjutnya, jenis penyakit akibat kerja yang kedua yaitu penyakit kulit. Pada umumnya tidak spesifik, misalkan tidak mengancam kehidupan, kadang sembuh sendiri. Dermatitis kontak yang dilaporkan 90% merupakan penyakit kulit yang berhubungan dengan pekerjaan. Penting riwayat pekerjaan dalam mengidentifikasi iritan yang merupakan penyebab, membuat peka atau karena faktor lain. Selanjutnya, jenis penyakit akibat kerja yang ketiga yaitu kerusakan pendengaran. Banyak kasus gangguan pendengaran menunjukkan akibat panjanan kebisingan yang lama. Ada beberapa kasus bukan karena pekerjaan. Riwayat pekerjaan secara detail sebaiknya didapatkan dari setiap orang dengan gangguan pendengaran. Dibuat rekomendasi tentang pencegahan terjadinya hilangnya pendengaran. Selanjutnya, jenis penyakit akibat kerja yang keempat yaitu kanker. Adanya presentase yang signifikan menunjukkan kasus kanker yang disebabkan oleh panjanan di tempat kerja. Bukti bahwa bahan di tempat kerja karsinogen seringkali didapat dari laporan klinis individu daripada studi epidemiologi. Pada kanker, panjanan untuk terjadinya karsinogen mulai lebih kurang 20 tahun sebelum diagnosis. Selanjutnya, jenis penyakit akibat kerja yang kelima yaitu coronary artery disease oleh karena stres atau karbon monoksida dan bahan kimia lain di tempat kerja. Jenis penyakit akibat kerja yang keenam yaitu penyakit liver, sering didiagnosis sebagai penyakit liver oleh karena hepatitis virus atau sirosis karena alkohol. Penting riwayat tentang pekerjaan serta bahan toksis yang ada. Selanjutnya, jenis penyakit akibat kerja yang ketujuh yaitu masalah neuropsikiatrik. Masalah neuropsikiatrik yang berhubungan dengan tempat kerja sering diabaikan. Neuropati peripheral sering dikaitkan dengan diabetes, pemakaian alkohol atau tidak diketahui penyebabnya, depresi SSP oleh karena penyalahgunaan zat-zat atau masalah psikiatri. Kelakuan yang tidak baik mungkin merupakan gejala awal dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Lebih dari 100 bahan kimia atau A.I solvent dapat menyebabkan depresi SSP.
Beberapa neurotoksis termasuk arsen, timah, merkuri, metil, butil, kontone dapat menyebabkan neuropati perifers. Karbon disulfid dapat menyebabkan gejala seperti psikosis. Selanjutnya, jenis penyakit akibat kerja yang terakhir yaitu penyakit yang tidak diketahui sebabnya. Alergi dan gangguan kecemasan mungkin berhubungan dengan bahan kimia atau lingkungan. Cis-Building Syndrome, Multiple Chemical Sensitivities atau MCS, misalnya parfum, pempek, petroleum, dan rokok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelima dari penyakit akibat kerja, yaitu klasifikasi penyakit akibat kerja. Klasifikasi penyakit akibat kerja terbagi menjadi 4, yaitu penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerja, misalnya pneumoconiosis. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma bronkogenik. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. Dan yang terakhir yaitu penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pencegahan penyakit akibat kerja. Pencegahan penyakit akibat kerja yang pertama yaitu pencegahan primer atau health promotion, yaitu terdiri dari perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, dan gizi seimbang. Pencegahan penyakit akibat kerja yang kedua yaitu pencegahan sekunder atau species protection. Pencegahan sekunder terdiri dari pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administratif atau organisasi, atau rotasi, atau pembatasan jam kerja, pengendalian teknis, yaitu terdiri dari substitusi, isolasi, ventilasi, alat pelindung diri atau APD, dan yang terakhir yaitu pengendalian jalur kesehatan atau imunisasi. Pencegahan penyakit akibat kerja yang terakhir yaitu pencegahan tersier atau early diagnosis and treatment, terdiri dari pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan kesehatan berkala, surveillance, pemeriksaan lingkungan secara berkala, pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja, dan yang terakhir yaitu pengendalian segera di tempat kerja. Selanjutnya, saya juga akan membahas dan menjelaskan tentang perawatan dan pengobatan penyakit akibat kerja. Perawatan dan pengobatan penyakit akibat kerja yang pertama yaitu terapi medikamentosa, yaitu terapi dengan obat-obatan seperti 1. Terdapat kasual bila mungkin. Yang kedua, pada umumnya penyakit kerja ini bersifat irreversible, sehingga terapi seringkali hanya secara sistematis saja. Misalnya, pada penyakit silikosis irreversible, terapi hanya mengatasi sesak napas, nyeri dada. Selanjutnya, perawatan dan pengobatan penyakit akibat kerja yang kedua yaitu terapi okupasia, yaitu yang pertama, pindah ke bagian yang tidak terpapar. Yang kedua, lakukan cara kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik. Baik, di sini saya juga menampilkan beberapa contoh gambar penyakit akibat kerja. Dapat kita lihat dan perhatikan, ada 4 gambar contoh penyakit akibat kerja. Selanjutnya, di sini saya masih menampilkan beberapa contoh gambar penyakit akibat kerja. Di sini saya menampilkan 4 gambar contoh penyakit akibat kerja yang dapat dilihat dan diperhatikan bersama-sama. Baik, selanjutnya saya di sini menampilkan gambar faktor penyebab penyakit akibat kerja. Gambar faktor penyebab penyakit akibat kerja yang saya tampilkan ada 2, yaitu golongan fisik dan golongan kimiawi yang dapat kita lihat dan kita perhatikan bersama-sama. Selanjutnya, di sini saya masih menampilkan gambar faktor penyebab penyakit akibat kerja. Faktor penyebab penyakit akibat kerja yaitu golongan biologik, golongan psikologik atau ergonomik, dan golongan psikososial yang dapat kita lihat dan kita perhatikan bersama-sama.